Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan yang sejati, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 15. Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Beta persilakan semua berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, namun lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, supaya kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih karunia. Kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan dari Dia, datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain daripada penderian ini. Barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun dia. Dan lagi, aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih menganiaya kamu, dianiaya kamu? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu masih menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini hari kemerdekaan, tadi dikatakan sudah ke-80 tahun. Semua orang berusaha merayakan hari yang bahagia. Pertama dimulai dengan upacara dan selanjutnya. Termasuk juga orang Kristen. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Merdeka berarti kita bebas, tidak terikat, tidak lagi menjadi budak, tidak terjajah lagi. Dan semua orang ingin memiliki ini dan sudah kita dapatkan secara jasmani. Tapi merdeka secara penuh dalam Kristus Tuhan, belum tentu semua orang memilikinya. Kita bisa menjadi orang Kristen,
Kita bisa setia pergi beribadah. Kita bisa mengikuti segala kegiatan ibadah apapun bentuknya. Tapi merdeka secara utuh dalam Kristus Tuhan. Tidak semua orang memiliki itu. Kita bisa bilang kita orang Kristen. Menjadi merdeka dalam Kristus berarti kita menjadi orang yang bebas. Dan sudah kita terima ketika Kristus mati di kayu salib. Menjadi orang yang merdeka dalam Kristus berarti kita lagi tidak terikat lagi oleh dosa. Kita tidak dijajah lagi oleh dosa. Tetapi dosa sudah kita hancurkan bersama dengan Kristus yang sudah memangkukan dosa kita di kayu salib. Jemaat kekasih Tuhan, ciri-ciri orang yang menyia-nyiakan atau menolak menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita lihat pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ciri-ciri orang yang belum merdeka atau yang menyia-nyiakan kebenaran adalah orang yang menyia-nyiakan atau menolak kebenaran itu sendiri. Menjadi orang Kristen, dosa enak dan sangat menyenangkan daging. Kita bisa bilang, bikin saja dulu, Tuhan juga belum datang. Bikin saja sih apa-apa. Nanti sudah ke Tuhan datang, baru ketemu berubah. Sedangkan kita sendiri tidak tahu kapan waktunya, kapan saatnya Tuhan datang. Kita tidak tahu. Yesus sendiri pun tidak akan pernah tahu, hanya Bapa di surga yang tahu waktu itu. Jadi selagi kita masa bodoh, kita cuek, kita acuh tak acuh, kita menyia-nyiakan atau menolak kebenaran itu sendiri. Padahal kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itulah Kristus Tuhan. Kebenaran itulah yang memberikan kita kehidupan. Yesaya 32 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur dan selalu bertindak demikian. Setiap kita yang melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita pasti luhur, berbudi luhur, dan selalu luhur dan bertindak secara demikian. Orang yang bertindak luhur, orang yang bertindak hati-hati dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau kebenaran itu hidup dalam kita, damai sejahtera pasti juga dalam hidup kita. Tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak kendor, tapi kebenaran itulah yang membuat damai sejahtera itu melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kebenaran itulah yang memampukan kita, melayakan kita untuk mampu berjalan dalam kebenaran lepas kebenaran. Kehidupan kita selalu dimampukan, selalu dilayakan. Orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah,
kehidupan dia selalu dalam sukacita. Saudara dan saya, apapun boleh datang, apapun boleh menggerogoti kehidupan kita, tapi damai sejahtera Allah akan tetap ada dan diam tetap kekal dalam hidup kita. Orang yang tidak punya damai, semuanya serba salah dalam hidup ini. Yang baik pun salah, karena kita mengandalkan kekuatan kita. Karena dia bilang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, kalau tidak ada kebenaran, tidak akan pernah ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada kebenaran, maka hidup kita akan kering, hidup kita akan layu, hidup kita seperti hidup yang manusia yang berjalan, namun sebenarnya dia sudah mati secara rohani. Saudara jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita janganlah seperti itu. Kita belajar hari lepas hari, berapapun usia kita, mungkin ada yang masih muda, mungkin sudah usia lanjut, tapi kebenaran Allah jangan pernah hilang dari hidup kita. Kebenaran Allah jangan pernah hengkang dari hidup ini, sebab kita tahu hanya kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Sebab kebenaran itu adalah Kristus Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau firman itu adalah Allah, kebenaran itu adalah Allah, kita percaya dengan sungguh pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, akan tepat waktu dalam seluruh kehidupan kita. Yesaya 58 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi taruh kebenaran itu di depan kita. Kebenaran menjadi barisan depan kita, memimpin langkah kita, mengatur hidup kita, menguasai kita. Hanya kebenaran yang adalah Kristus Tuhan. Kalau dia tidak memimpin hidup kita, apa jadinya hidup ini? Kalau dia tidak memimpin hidup kita, apa jadinya langkah kehidupan ini ke depan? Pasti gelap, tidak ada terang. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kita dikuasai oleh kebenaran itu, kita dipimpin oleh kebenaran itu, sehingga kebenaran itu menjadi terang yang merekah. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari peganglah kebenaran itu terus. Peganglah dia sepanjang umur hidup kita. Biarlah kebenaran itu jangan menjadi bagian di belakang kita, karena kita akan berjalan dalam kegelapan dunia ini. Ciri-ciri orang yang belum merdeka atau yang belum melepaskan kehidupan duniawinya adalah orang yang hidup dalam pertengkaran dan hawa nafsu. Kita akan lihat pada firman Tuhan yang tadi kita baca, ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak saudara kekasih Tuhan, kalau kita hidup dalam ketidakcocokan, kita hidup dalam pertengkaran, tidak akan pernah ada damai di dalam hati kita. Karena ketika kita berjalan, ketika kita lihat orang yang bertengkar dengan kita, mata kita, mulut kita, mulai kita ambil langkah. Mungkin kita tidak bicara, tapi seperti dia itu sesuatu yang paling menjijikkan bagi kita. Tapi kalau ada kebenaran, damai sejahtera di hati ini, orang itu mau bertemu dengan kita, mau tetap ada dekat kita, masa bodoh
Kita percaya bahwa sukacita Allah di hati ini, sukacita Allah di hidup ini tidak akan pernah bisa direnggut oleh iblis. Sebab kita tahu kita telah merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak terikat oleh dosa. Orang yang tidak lagi dijajah. Orang tidak lagi jadi budak dosa. Tapi dia telah bebas dari dosa dan keterikatan dunia ini. Orang yang merdeka adalah orang yang hidup dalam terang, orang yang berjalan dalam terang, dan orang yang dipimpin oleh kebenaran itu sendiri. Kebenaran menjadi barisan depan kita, sebab kita tahu kalau dia menjadi barisan belakang kita, berarti kita yang pimpin diri kita sendiri, dan semuanya hancur. Tapi kalau kebenaran di depan kita, kita akan berjalan menurut kebenaran itu. Dan apapun yang terjadi, hidup kita dikuasai, hidup kita diatur, hidup kita dipimpin oleh kebenaran. Dan kebenaran itu menjadi barisan depan kita. Jemaat kekasih Tuhan, menjadi orang yang merdeka dalam Kristus Tuhan, gampang dibilang, sukar dilakukan. Tapi kalau hidup kita mau dipimpin, mau diatur oleh kebenaran itu, kita percaya kita yang tadinya telah dimerdekakan oleh Kristus, kita bukanlah hamba dosa, tetapi hidup kita sudah merdeka penuh di dalam Dia. Bagaimana ciri-ciri orang yang merdeka? Kita lihat di ayatnya yang pertama itu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi jemaat di Galatia itu sementara berdebat tentang persunatan, hal sunat bahkan tidak bersunat, itu masih diperdebatkan. Tapi sebenarnya yang Paulus mau katakan, tidak berguna hal sunat atau tidak bersunat. Sebab yang dikatakan sini, orang yang benar-benar merdeka dalam Kristus adalah orang-orang yang mau hidup di dalam kasih Kristus. Yohanes 8, contoh Yohanes 8 ayat 13 tentang perempuan bersinah. Ketika hukum Yahudi yang mengharuskan orang dirajam sampai mati ketika kedapatan bersinah, dan Kristus tidak menghakimi dia. Kristus hanya bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu menjadi contoh bagi kita, seberat apapun dosa kita, seberat apapun kesalahan hidup kita, jangan kesalahan itu mendakwa kita untuk menjadi orang yang maju dan bebas dalam Kristus. Tetapi mari kita sama-sama hidup dan mengambil tindakan bahwa sebenarnya hidup kita yang merdeka adalah hidup yang tidak lagi terikat oleh dosa, tapi hidup yang benar-benar yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah merdeka, jangan lagi kembali kepada perhambaan, kepada dosa. Karena dosa itu secara daging menyenangkan, tapi secara Kristus, secara hidup dalam Kristus tidak menyenangkan. Mari, apapun yang ada dalam hidup kita yang masih kurang, yang belum sempurna, kita belajar untuk lebih sempurna. Indonesia saja sudah 80 tahun, apalagi kita yang masih muda-muda, yang belum sampai 80 tahun. Kenapa kita mau dijajah oleh dosa terus? Apapun keadaan hidup kita, pegang dan yakinlah dengan sungguh bahwa Kristus Tuhan sudah memerdekakan kita. Hidup kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam di luar Kristus, tapi kita mau hidup di dalam kasih Kristus yang tetap selamanya dan selamanya. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang tetap ingin hidup di dalam dosa tidak akan pernah menikmati kasih karunia Allah, tidak akan pernah menikmati hidup dalam Kristus secara utuh, tapi dia akan hidup di luar Kristus dan melakukan dosa.
Ayub 27 itu dia katakan, kebenaranku kupegang teguh dan tidak aku lepaskan. Pegang kebenaran itu untuk hidup kita. Pegang kebenaran itu untuk kita melangkah setiap waktu. Pegang kebenaran itu untuk kita melihat ke depan. Bahwa hidup kita di luar kebenaran itu, hidup tidak berarti, hidup yang tidak ada artinya sama sekali. Ibarat kita adalah pohon yang tidak berbuah, yang suatu waktu akan dicampakkan ke dalam api, dipotong dan dibuang dan dicampakkan ke dalam. Tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya kalau dia tidak berbuah. Yang Kristus mau kita menjadi pohon yang berbuah lebat. Sampai masa tua pun kita masih terus berbuah. Mazmur 92 katakan. Orang yang hidup merdeka di dalam Kristus adalah orang yang benar-benar mengenal dirinya secara pribadi, bahwa siapa dia di hadapan Tuhan. Kenali diri, kita ini telah ditebus. Kenali diri, kita ini sudah merdeka di dalam Dia. Mari berusahalah menghargai kemerdekaan itu. Berusahalah menghargai pengorbanan Kristus. Karena Kristus satu kali saja memerdekakan kita ketika Dia tergantung di kayu salib. Tidak ada lagi korban yang kedua kali yang mau menghapus dosa kita. Untuk itu, peganglah kebenaran itu terus, jangan lepaskan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ciri-ciri orang yang merdeka adalah orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Ayat keempat sini dia katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia Allah adalah orang yang telah menerima keselamatan itu. Sebab kalau dia tinggal dalam Kristus Yesus, dia pasti menerima kasih karunia. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang 4 dan ke-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia Allah. Sekalipun kita telah mati oleh dosa-dosa kita, tapi kasih karunia Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup. Hari ini kita bertemu satu dengan yang lain, supaya kita membereskan apa yang belum beres dalam hidup kita, dan hidup kita benar-benar merdeka. Ayat yang ke-8 juga dia bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sampai hari ini kita ada dan kita merdeka dalam Kristus. Itu karena pemberian Allah. Pemberian yang cuma-cuma, yang tidak pernah kita bayar, yang tidak pernah kita berikan harta kita, kedudukan kita, kita tukar dengan apapun. Tetapi dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Saudara dan saya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan orang berbangga, ini karena beta, ini karena beta. Bukan. Segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita miliki karena kasih karunia Allah. Kasih karunia itu yang membuat kita hidup sampai hari ini. Kita menikmati segala sesuatu, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segala aktivitas karena kasih karunia Allah. Hargailah kasih karunia itu, supaya hidup kita berkenan kepada Dia, hidup kita layak bagi Dia. Kristus telah memerdekakan kita bila kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Jemaat kekasih Tuhan, ciri-ciri orang yang merdeka
adalah orang yang memiliki iman yang bekerja di dalam kasih. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman pegang peranan penting dalam hidup ini. Dia dasar dari segala sesuatu. Kalau hidup tanpa iman, seperti Alkitab katakan, seorang petinju yang sembarang saja memukul karena dia tidak punya fokus yang pasti. Tapi orang yang benar-benar hidup dan memiliki iman, dia punya sasaran tepat. Karena dia tahu kemerdekaan yang dia terima dari Kristus Tuhan, dia harus jaga. Dia harus benar-benar memiliki dan menghargai itu. Supaya hidup dia ke depan tidak menjadi hidup yang sia-sia. Hidup kita yang sembarang saja, tetapi hidup yang punya arti, punya tujuan. Dan kita hidup dalam sukacita di sepanjang hidup ini. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kebenaran menjadi barisan depan kita. Damai sejahtera itu pasti kita miliki karena kita pegang kebenaran itu. Kristus yang adalah kebenaran, dia memberikan kemerdekaan bagi saudara dan saya. Sekalipun kita menjadi hamba dosa, dia tebus kita, dia selamatkan kita tanpa melihat muka, tanpa memilih-milih orang. Semua manusia diselamatkan untuk menerima keselamatan dalam dia, untuk menerima kemerdekaan di dalam dia. Bangsa Indonesia hari ini 80 tahun, tapi para pejuang, para pahlawan yang telah berjuang berpuluh-puluh tahun yang lalu, berjuang dengan bambu runcing yang masih sederhana, dengan senjata, mengorbankan nyawa mereka. Mereka tidak berpikir mereka akan mati, sekalipun mereka menerima itu, tapi bagi mereka satu kebanggaan. Saudara dan saya yang kita terima kemerdekaan secara utuh, secara penuh, tanpa kita berkorban, tanpa kita berjuang. Mari hargailah kemerdekaan ini, khususnya kemerdekaan dalam Kristus Tuhan, supaya hidup kita tidak lagi dijajah oleh dosa, tapi hidup kita benar-benar merdeka dan terus merdeka dan tetap merdeka sampai dia datang kali kedua. Berjuanglah dan terus berjuang. Jangan pernah kita lihat musuh depan, kita lari. Kita lihat dosa di depan, kita sambut. Oh, ini enak dan menyenangkan. Yang pada ujung-ujungnya kita menyanyikan kemerdekaan itu dan tempat kita di neraka. Tidak lama lagi Tuhan datang. Entah kapan waktu itu. Mari sebelum dia datang kita hargai saja kemerdekaan itu dan terus hargai. Kita pegang kebenaran itu dan terus kita pegang kebenaran. Seperti tadi Ayub katakan, kebenaranku kupegang teguh dan tidak akan aku lepaskan. Perkataan iman yang Ayub katakan ini, bukan dia tidak menderita. Penderitaannya sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat sakit, dijauhkan oleh sahabat-sahabatnya. Istrinya mengutuk, katakan kutukilah Allahmu. Tapi dia bilang kebenarannya mau dia pegang teguh. Itulah hidup bagi dia. Saudara dan saya, peganglah kebenaran itu karena itu hidup kita. Dan hidup kita akan terus berjalan. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kata firman Tuhan. Supaya kita dipimpin oleh kebenaran itu. Kristus memberkati kita. Maukah kita pegang kebenaran sampai Tuhan datang? Amin. Kita katakan buat Tuhan dan firman Tuhan memberkati kita. Tim musik kami persilakan.